Kalau Anda berpindah agama, negara kita ini menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Negara menjamin saudara, Anda mau pindah agama, Anda mau memeluk agama apa, itu urusan Anda. Keselamatan atau kesesatan yang Anda alami itu urusan Anda. Hanya saja pindahnya Anda dari agama yang satu ke agama yang lain, janganlah merusak nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Ini video tanggapan balik dari saya ya. Untuk beberapa komentar di video saya kemarin terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon terhadap Pak Muhammad Kece di Rutan. Hingga katanya Pak Irjen Napoleon melumuri wajah Pak Muhammad Kece dengan kotoran manusia. Sehingga saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Irjen Napoleon itu merupakan suatu tindakan yang mencoreng nama baik Polri, yang mencoreng citra Polri, merusak citra Polri di mata masyarakat, dan juga telah melakukan suatu pengkhianatan seragam Polri. Dan lagi saya katakan bahwa apa lebihnya Pak Irjen Napoleon dibandingkan Pak Muhammad Kece? Pak Irjen Napoleon adalah seorang terpidana kasus suap. Artinya kalau kita bicara agama, tindakan yang dilakukan oleh Pak Irjen Napoleon menerima suap dari seorang tersangka kasus korupsi juga merupakan suatu penghinaan terhadap agama yang dianutnya. Suatu penghinaan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Suatu penghinaan terhadap kitab suci yang diakuinya. Kenapa? Karena dalam agama, dalam kitab suci, ada tuntunan hidup yang mengarahkan manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan Sang Pencipta. Dan agama manapun saya yakin tidak ada yang membenarkan tindakan menerima suap dari seorang tersangka. Kalau Pak Muhammad Kece mengeluarkan statement-statement yang saya juga yakin itu adalah suatu penistaan terhadap agama Islam. Dan ketika saya katakan bahwa Pak Muhammad Kece menistakan agama Islam, saya tidak asal bicara, Pak. Jadi satu-satu dulu ya, saya tanggapi balik. Yang pertama adalah tanggapan saudara Kristen yang mengatakan bahwa saya asal bicara, saya tidak paham letak duduk persoalan Pak Muhammad Kece, bahwa sesungguhnya Pak Muhammad Kece itu hanya menggunakan hak jawabnya dalam narasi-narasi yang dilontarkannya. Begini saudara, saya tidak ada urusan dengan hak jawabnya atau hak tanyanya si Muhammad Kece. Saya nggak ada urusan dengan itu. Yang saya tanggapi adalah narasinya. Kalau Anda katakan Pak Muhammad Kece tidak menistakan agama Islam, dasar Anda apa? Sini saya luruskan biar Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kata-kata salamnya itu saja, jelas suatu penyimpangan yang menurut saya tidak bisa dimaklumi begitu saja. Itu suatu penyimpangan. Itu suatu narasi olok-olokan. Jelas itu saudara. Itu baru di kata salamnya saja. Belum lagi dia menyinggung kitab kuning. Yang mengatakan di dalam kitab kuning penuh dusta. Ini dan itu dan lain sebagainya. Maksud saya begini saudara. Kalau Anda berpindah agama dari Islam ke Kristen, Anda menganggap bahwa agama Kristen itulah jalan yang benar dan Anda akan selamat jika melalui jalan itu, maka kaji itu, pelajari itu, dalami itu, temukan pesan-pesan moral di sana.
Apa yang merupakan kehendak Tuhan Sang Pencipta, temukan di sana, lakukan itu. Jika Anda selamat, maka keselamatan itu milik Anda. Anda tidak bisa membagi kepada siapapun juga. Atau jika itu adalah suatu kesesatan yang Anda alami, maka kesesatan itu adalah milik pribadi Anda dan tidak bisa Anda bagikan kepada orang lain. Jadi entahkah itu nikmat, keselamatan, ataupun kesesatan, Anda sendiri yang rasakan. Itu milik Anda. Jangan sampai Anda menciderai nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai Anda tidak menyadari bahwa negara ini sudah rukun dan damai, sudah berdiri kokoh dengan persatuan dan kesatuan meski berbeda suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Pelajarilah agama Anda, dalamilah agama Anda. Temukanlah kehendak Tuhan di sana, lakukanlah itu. Jika selamat, maka selamat itu milik Anda. Atau jika itu adalah suatu kesesatan, maka kesesatan itu juga milik Anda, bukan milik orang lain. Begitu juga ketika seseorang berpindah agama, dari agama Kristen ke agama Islam seperti Yahya Waloni. Jadi saudara, bukan hanya satu orang saja yang saya kecam. Bukan Pak Muhammad Kece saja yang saya kecam. Yahya Waloni juga pernah saya kecam, bahkan beberapa kali. Ustadz Felix Xiao juga pernah saya kecam, ya. Desak Made Darmawati yang berpindah agama dari Hindu ke Islam juga pernah saya kecam. Kalau Anda berpindah agama, negara kita ini menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Negara menjamin saudara, Anda mau pindah agama, Anda mau memeluk agama apa, itu urusan Anda. Keselamatan atau kesesatan yang Anda alami itu urusan Anda. Hanya saja pindahnya Anda dari agama yang satu ke agama yang lain, janganlah merusak nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian ada tanggapan yang berikutnya dari saudara Muslim, ya. Ada tanggapan berikut dari saudara Muslim yang mengatakan bahwa kami orang Islam tidak memulai duluan, ya, tidak memulai perselisihan, permusuhan, kebencian. Kami tidak memulai duluan, tapi kalau ada yang mengusik, maka kami akan gini-gini dan bla bla bla. Saudara, saya pun mengakui bahwa Islam itu agama yang baik dan cinta damai. Oke? Saya pun mengakui itu. Dan saya pun mengakui bahwa orang Islam tidak duluan membangun perselisihan, tidak duluan membangun permusuhan, tidak duluan membangun kebencian. Saya pun pahami itu. Saya pun akui itu. Yang biasanya memulai perselisihan duluan, memulai permusuhan duluan, memulai kebencian duluan adalah kadrun, bukan Islam. Saya setuju dengan narasinya almarhum Gus Dur, bahwa tidak ada musuh Islam di Indonesia. Tidak ada pembenci Islam di Indonesia. Kalau membenci FPI banyak. Banyak yang membenci FPI. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, FPI sudah dibubarkan. Saat ini mereka mau bangun lagi. Kita berdoa semoga apa yang diniatkan kaum Benalu itu. Kenapa saya katakan Benalu? Karena mereka hidup di atas tanah Nusantara, mereka hidup di dalam NKRI, tapi mereka tidak mendukung sepenuhnya ideologi-ideologi bangsa kita. Mereka punya niat untuk menegakkan ideologi lain di atas tanah Nusantara. Ya, jadi mereka itu Benalu. Mereka itu orang-orang yang numpang. Mau bilang apa lagi? Mau pakai istilah apa lagi? Karena mereka hidup besar di Indonesia, tapi mereka tidak mengakui dan tidak menghormati ideologi-ideologi bangsa kita. Artinya mereka adalah Benalu yang hanya numpang hidup di bumi NKRI. Kita berdoa sambil terus mendukung pemerintah dan aparat TNI Polri supaya niat mereka untuk menghancurkan ideologi-ideologi bangsa ini digagalkan. Niat mereka untuk menegakkan ideologi lain di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika itu
digagalkan. Amin. Jadi jelas ya saudara, bahwa agama Islam adalah agama yang baik, agama yang mengajarkan tentang kebaikan, agama yang cinta damai, agama yang tidak memulai perselisihan, tidak memulai kebencian, tidak memulai permusuhan. Yang memulai kebencian, yang memulai perselisihan, yang memulai permusuhan adalah kadrun. Kadrun itu ya adalah bagian dari para penalu itu, yang merasa paling suci, yang merasa paling berhak atas kepemilikan langit bumi dan segala isinya. Dan setiap orang yang berseberangan paham dengan mereka, maka orang itu adalah kafir, orang itu adalah sesat, halal darahnya dan lain-lain sebagainya. Itulah kadrun. Ya saudara ya. Nah, di akhir dari video ini, saya juga berdoa, berharap dan memohon kepada bapak-bapak pemerintah agar supaya apabila ada organisasi-organisasi baru yang muncul, tolonglah supaya jangan meloloskan organisasi yang menempelkan nama agama pada nama organisasi mereka. Bahaya Pak, bahaya Bu. Jangan meloloskan organisasi apapun yang muncul menempelkan nama agama pada nama organisasi mereka. Contoh seperti kemarin, Front Pembela Islam. Jadi apapun juga yang mereka katakan seolah-olah itu merupakan suatu perwakilan yang sah dari agama Islam. Sejak kapan dan oleh siapa mereka diberi hak dan kuasa untuk berbicara mengatasnamakan suatu agama? Padahal kata Kiai Haji Said Akil Siroj, mereka-mereka yang suka mengacau balaukan bangsa itu adalah orang-orang baru, orang-orang yang baru datang, yang belum mengerti apa-apa tentang sejarah bangsa ini, yang tidak mengerti apa-apa tentang sejarah Pancasila, yang tidak mengerti apa-apa tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak paham nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan yang telah mewakafkan peluh dan darah mereka, bahkan nyawa mereka, untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila, yang berundang-undang dasar 45, dan yang berbhinneka tunggal ika ini. Mereka nggak paham. Jadi beda ya saudara ya, antara Islam dan kadrun itu beda. Antara Islam dan para benalu itu beda. Islam agama yang baik, mengajarkan kebaikan, cinta damai, tidak memulai perselisihan, tidak memulai permusuhan dan kebencian. Yang biasanya memulai perselisihan, memulai permusuhan dan kebencian adalah kadrun. Beragama apapun Anda adalah saudara saya. Entah Anda beragama Kristen sama dengan saya, entah Anda beragama Islam, entah Anda beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Anda adalah saudara saya. Karena sudah final sumpah setia para leluhur bangsa kita, satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu sudah final. Nah, kalau Anda hidup di bumi Nusantara ini, Anda tidak mendukung, Anda tidak menjunjung tinggi NKRI yang berbhinneka tunggal ika, maka Anda termasuk golongan penalu dan Anda itu adalah kadrun. Bukan soal Anda beragama apa, tetapi soal apakah Anda mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, Anda menjunjung tinggi ideologi-ideologi yang dianut oleh negara ini, ataukah Anda berniat untuk mendirikan, menegakkan ideologi lain dan menghancurkan ideologi-ideologi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI.